fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober aja, yang artinya FIFA Matchday akan segera dimulai. Maka dari itu berbagai tim nasional mulai melakukan persiapan untuk saling menjamu di Matchday pertengahan Oktober nanti. Salah satu persiapan juga dilakukan oleh Timnas Indonesia, di mana kita sudah siap memainkan dua pilar baru yang siap untuk bertarung. Namun persiapan juga sudah dilakukan oleh tim-tim saingan Timnas yang nantinya akan dihadapi di laga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang sudah melakukan persiapan serta sudah mengumumkan list pemain dipanggil adalah tim nasional Cina, dan bahkan ada beberapa nama pemain naturalisasi. Di sisi lain kita masih belum, tapi Sintayong sudah gercep memantau pemain Cina secara langsung guna mengetahui kekuatan mereka. Lantas seberapa kuat tim negeri tirai bambu itu? Agar tahu lebih lengkap dan gak salah paham, mari kita nonton video berikut ini sampai selesai. With every step we pave the way. In the shadows we won't hide, facing storms we won't divide. With every breath we will confide, our dreams of glory amplified. Jelang FIFA Matchday bulan Oktober yang akan mulai beberapa hari lagi, beberapa tim nasional sudah memulai persiapan mereka. Ada yang sudah mulai mengumumkan daftar pemain dipanggil macam Timnas Cina dan Bahrain, hingga ada yang sudah mulai berkumpul seperti Timnas Bahrain, di mana mereka sudah melakukan pemusatan latihan untuk persiapan menghadapi Indonesia pada 10 Oktober mendatang. Sedangkan Timnas Indonesia masih belum keluar nama-nama yang dipanggil, dan kabar terbaru sudah ada list yang akan segera diumumkan hari ini. Adapun yang sudah pasti dipanggil sejumlah 27 pemain, termasuk Mesilgers dan Eliano. Seperti kata Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji, semuanya ada 27 pemain. Daftar 27 pemain ini sudah termasuk Mesilgers dan Eliano Renders, kata Sumarji dikutip dari Detik Sport. Lanjutnya, Pak Sumarji juga menjelaskan bahwa nanti semua akan kumpul langsung di Bahrain, kecuali pemain liga lokal yang akan terlebih dahulu ke Jakarta. Pemain yang berkompetisi di Liga 1, kata dia akan terlebih dahulu berkumpul di Jakarta. Setelah berkumpul, pemain akan langsung terbang ke Bahrain. Ini nanti semuanya kumpul langsung di Bahrain. Kami akan kumpul Sabtu tanggal 5. Setelah makan malam, kami akan langsung ke Sota, lanjut beliau. Memang tadinya ada rencana pemusatan latihan di Jakarta terlebih dahulu, tapi akhirnya dibatalkan dan lebih baik latihan di Bahrain langsung. Sebab banyak pemain diaspora yang jadwalnya padat, sehingga pemain diaspora jadi tak perlu melakukan penerbangan 2 kali, dan ini bisa menghemat waktu serta tenaga. Surrounding in the fight, with courage we shall take the flight, rising high into the light. Meski Timnas Indonesia belum pemusatan latihan, namun Sintayong tentu sudah mulai bekerja dengan menganalisis bahkan memantau secara langsung. Kabarnya Sintayong terbang ke negeri jiran Malaysia untuk menonton laga AFC Champions League Elite antara Johor Darul Takzim versus Shanghai Shenhua. Seperti menurut jurnalis Astro Arena Malaysia, di mana juru taktik timnas itu ingin menonton anak asuhnya yang baru pulih Jordi Amat. Tapi di sisi lain, bisa saja sambil memantau pemain Cina. Karena itu adalah klub Cina yang diisi oleh banyak pemain timnas Cina. Total ada 5 pemain timnas Cina yang menghuni klub Shanghai Shenhua. Jadi Sintayong nonton ingin menjenguk Jordi Amat untuk comeback ke timnas, sekalian melihat seperti apa gaya permainan Cina. Dan itu bisa saja dijadikan analisis untuk antisipasi skuad Sintayong melawan skuad Branko Ivankovic. We won't divide. With every breath we will confide. Our dreams of glory and Media Cina gelisah. we can't beat the Saudi. Melihat Mesilgers dan Eliano menjadi WNI tepat waktu, bahkan bisa dibilang prosesnya kilat, membuat media Cina heran. Sebab dengan begitu, Mes serta Eliano jadi bisa bermain saat menghadapi Cina nanti. Sehingga tentu ini menambah kekuatan bagi timnas, apalagi di lini pertahanan yang akan semakin sulit ditembus oleh mereka. Menurut media Sohu, PSSI menjadi federasi yang paling efisien dalam melakukan naturalisasi pemain keturunan.
Negara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Irak, Suriah, dan Palestina berlomba-lomba untuk menaturalisasi, terutama pada tahun ini. PSSI yang paling efisien telah menaturalisasi Maarten Pas, Mads Hilgers, Eliano Renders, dan penyerang tengah Jens Schreven yang baru berusia 20 tahun pada bulan Oktober, tulis media Cina, Sohu. Mereka sangat menyoroti kedua pemain baru tersebut, terutama Mads Hilgers yang baru-baru ini bermain melawan Manchester United. Tentunya ini akan menghambat mereka untuk meraih poin dari Indonesia, karena mereka sangat mengincar kemenangan di kandang sendiri. Bek tengah berusia 23 tahun, Hilgers, yang mencetak skor tertinggi di FC20, membuat 8 sapuan, 3 steal dan 2 intercept, membantu timnya imbang 1-1 di pertandingan tandang melawan Setan Merah, tulis artikel media Sohu. Cuma ada 3 pemain naturalisasi Cina. Beberapa hari yang lalu, Federasi Sepak Bola Cina atau CFA resmi memanggil pemain untuk bergabung ke skuad Branko Ivankovic untuk persiapan FIFA Matchday beberapa hari lagi. Dari pengumuman tadi, menariknya hanya ada 3 pemain naturalisasi yang dipanggil. Padahal seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwa pemain naturalisasi Cina ada lebih dari 3. Namun entah kenapa hanya ada 3 yang kembali dibawa dalam lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan yang dibawa kembali cuma Jiang Guangtai, Alan Carvalho, dan Fernando Fernandinho, di mana mereka bertiga notabene pemain naturalisasi, tapi hanya bermain di liga lokal Cina semua. Jordi Amat comeback. Ya, Jordi Amat sebelumnya absen cukup lama karena mengalami cedera pergelangan kaki cukup serius. Sehingga saat FIFA Matchday bulan lalu, ia harus absen karena sedang pemulihan cedera tadi. Namun baru-baru ini, kabar baik datang. Bek berusia 32 tahun itu akhirnya kembali melakoni laga bersama klubnya Johor Darul Taksim, di mana ia bermain sekitar 5 menit saja setelah masuk sebagai pengganti di menit ke-87 saat menghadapi Shanghai Shenhua. Selain itu, ia juga dipantau Sinteyong seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, dan sepertinya akan kembali ke dalam skuad Garuda untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Jadi itulah persiapan Sinteyong jelang matchday di bulan ini. Kita memang belum pemusatan latihan, tapi Sinteyong sudah bergerak duluan. Apalagi kita tambah Mads dan Eliano, tentu Cina akan makin was-was karena pertahanan kita makin rapat, sedangkan mereka sangat mengincar kemenangan saat menghadapi Indonesia pada tanggal 15 mendatang. Sebab mereka jadi satu-satunya tim yang belum mendapatkan poin sama sekali di grup C. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.